Perkenalkan, nama saya Andi Boni Putri. Perkenalkan, nama saya Waliatun Damayanti. Perkenalkan, nama saya Masuda Dewi Suyanti. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengenai marketing dan sales perbankan syariah. Marketing dan sales perbankan syariah. Gambaran umum. Pemasaran adalah proses mencipta, mengomunikasikan dan memberi nilai atau value untuk customer. Pemasaran berasal dari informasi pasar, produksi, edukasi pasar, penjualan, proses membina hubungan baik dengan customer, dan proses menciptakan loyalitas pelanggan. Tujuan diskusi, konsep dasar pemasaran menurut Islam dan bagaimana proses menyusun strategi, bagaimana menyusun rencana dan menyiapkan aktivitas penjualan secara baik. Memahami proses penjualan yang dirancang dan dikerjakan sistematis mulai dari proses mengawali penjualan, menggali kebutuhan nasabah, menjelaskan benefit dan keunggulan produk, bagaimana memperoleh komitmen nasabah, serta melakukan penutupan penjualan yang baik. Perencanaan marketing. Kegiatan yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat konsumen melalui pertukaran. Manfaat perencanaan marketing. Yang pertama, usaha untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. Yang ketiga, mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan dan didasari atas standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. Yang keempat, perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan operasional yang dapat dilakukan secara mantap. Yang kelima, menggairahkan partisipasi dan pertebal rasa tanggung jawab para pelaksana. Macam-macam perencanaan marketing. Itu ada 4. Yang pertama, perencanaan pasar yang strategis, di mana berkaitan dengan perencanaan usaha perusahaan ke arah usaha yang akan dikembangkan, yang mencakup penempatan pasar yang akan dilayani dan produk apa yang akan dihasilkan dan dipasarkan. Yang kedua, perencanaan strategi pemasaran perusahaan, di mana merumuskan berbagai strategi dan program pokok perusahaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan pemasaran yang strategis, di mana berkaitan dengan usaha untuk memasarkan produk perusahaan yang mencakup strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang keempat atau yang terakhir, perencanaan pemasaran yang operasional, di mana kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran yang terinci atas daerah, produk, waktu, yang mencakup rencana penjualan, penyaluran, promosi, pendidikan dan pengembangan, R&D pasar, R&D produk, dan kunjungan dan pembinaan nasabah. Proses perencanaan marketing. Yang pertama, analis hasil prestasi kegiatan pemasaran, melakukan pengkajian perkembangan hasil penjualan dan realisasi kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Analisis ini itu harus memberikan kesimpulan tentang sebab naik turunnya penjualan. Yang kedua, analis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pemasaran, melakukan pengkajian atas keadaan lingkungan pemasaran, terutama perkembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pemerintah. Ketiga, penentuan tujuan pemasaran, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, apakah tingkat penjualan atau tingkat laba yang diharapkan. Yang keempat, penetapan strategi pemasaran, menetapkan sasaran pasar dan tujuan, yang mencakup strategi harga, produk, penyaluran, dan promosi. Strategi pemasaran, fokus penjualan yang menerapkan konsultatif selling dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, komunikasi antara penjual dengan pembeli. Yang ketiga, penjual melihat produk dan jasa yang dijualnya dari sisi pandang penjual.
Yang keempat, apresiasi value yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kelima, membantu situasi bisnis yang dihadapi pelanggan melalui kapabilitas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah. Aspek strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentation, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Segmentation adalah proses pemilihan nasabah berdasarkan keinginan, kekuatan, dan daya beli untuk mempermudah pemasaran produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua targeting, menentukan siapa yang akan jadi target penjualan dan berapa banyak produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga positioning, bagaimana memosisikan produk di mata calon pembeli agar ciri khas produk dan citra perusahaan dikenal dan diterima oleh pembeli. Segmentasi, ada 3 pendekatan dalam segmentasi saja. Yang pertama, pemasaran tanpa pembedaan, tidak melakukan segmentasi atas satu jenis produk untuk semua kelompok konsumen. Yang kedua, pemasaran dengan pembedaan merancang dan memproduksi beberapa jenis produk untuk dipasarkan ke beberapa segmen. Yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi, mengkonsentrasikan pada satu atau dua macam produk yang dimiliki. Targeting, langkah-langkah dalam targeting. Yang pertama, evaluasi segmen pasar. Di sini ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pertumbuhan dan besarnya segmen, mengetahui besarnya segmen yang potensial. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Segmen yang menarik dilihat dari segi profit, kurang menarik apabila terdapat pesaing agresif. Yang ketiga, menyeleksi segmen pasar, termasuk ketersediaan sumber daya dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, pemilihan pasar sasaran, menentukan satu atau lebih segmen yang dimiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Positioning, ada 3 langkah dalam melakukan positioning. Yang pertama, mengenali keunggulan yang dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing dengan mengadakan perbedaan, diferensiasi produk, jasa, personal, dan citra. Yang kedua, memilih keunggulan yang paling menonjol, berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang dipromosikan. Yang ketiga, menyampaikan keunggulan secara efektif kepada target. Unsur marketing. Yang pertama yaitu produk. Produk yang baik adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang mana di dalamnya terkandung kualitas, nama, desain, ciri kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan manfaat produk. Yang kedua yaitu place, mencakup saluran pemasaran, pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi yang menjadi faktor penunjang keberhasilan penjualan. Selanjutnya yaitu harga, nilai manfaat yang ditawarkan dengan mempertimbangkan biaya, kualitas, diferensiasi, daya beli, dan harga pasar. Terakhir yaitu promosi. Promosi di sini adalah proses memperkenalkan produk dengan cara tertentu seperti penawaran, khusus periklanan, tenaga penjual, penjual langsung agar produk dikenal banyak. Unsur pertama pemasaran. Unsur pertama pemasaran ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama strategi pemasaran, dan di dalamnya itu mencakup strategi pasar, targeting, positioning. Yang kedua taktik pemasaran, yang di dalamnya itu terdiri dari diferensiasi, bauran pemasaran, nilai pemasaran, 1 merek, banding, 2 pelayanan atau servis, yang 3 proses. Tadi kan dijelaskan mengenai unsur strategi pemasaran itu ada 3, unsur strategi pesaing, strategi pasar, targeting, dan positioning. Untuk yang kedua yaitu unsur taktik pemasaran, diferensiasi, membangun strategi pemasaran dalam bentuk aspek perusahaan. Bauran pemasaran berkaitan dengan kegiatan mengenai P4. Unsur nilai pemasaran, merek atau brand membentuk kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelayanan dan servis, nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa layanan kepada konsumen. Proses di sini yaitu keterlibatan semua karyawan dalam proses memuaskan konsumen. Penjualan terdiri dari telesis atau
telemarketing, cross-selling. Identifikasi target nasabah. Yang pertama, tulus. Penjualan harus dilakukan secara jujur dan terus terang. Jangan berpura-pura atau memberikan keterangan palsu. Yang kedua, peduli. Harus fokus kepada nasabah, apa yang menjadi kebutuhannya, berempati terhadap persoalan yang dihadapi dan menghargai mereka. Yang ketiga, cakap. Memahami bagaimana produk yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah, memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Proses penjualan. Yang pertama, opening. Opening itu sama halnya dengan pembukaan, memberikan perhatian khusus kepada nasabah, berkenalan disertai pemberian kartu nama, menulis nama nasabah, perjelas tujuan nasabah dengan memastikan nasabah mengerti tentang produk yang ditawarkan. Gali informasi tentang nasabah, investigating atau investigasi, situation question mengenai fakta guna menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk produk yang ditawarkan. Problem question yaitu untuk memenuhi masalah dan kebutuhan nasabah. Menunjukkan kemampuan, jelaskan fitur produk secara lengkap dan manfaat yang diperoleh. Karena dengan penguasaan fitur dan produk, knowledge merupakan faktor penting untuk memunculkan komitmen nasabah. Memperoleh komitmen dengan memastikan bahwa permasalahan telah dipahami dan tidak ada hal penting yang terlewatkan. Merangkum secara ringkas manfaat produk yang disarankan dan hal yang bisa merugikan nasabah. Menyerahkan tindakan yang mesti dilakukan oleh nasabah untuk menindaklanjuti penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.